tetap bermohon agar persidangan bisa dilakukan secara offline. Khususnya nanti sekiranya putusan sela memutuskan persidangan dilanjutkan, maka persidangan untuk proses pembuktian diadakan secara offline. Dalam sidang kali ini, pihak terdakwa IGD Ari Astina alias Jering SID kembali meminta sidang perkara ujian kebencian melalui postingan ID Kacung WHO digelar secara offline. Karena kita mendapatkan satu contoh yang baik di PN Jakarta Pusat dalam kondisi PSBB di Jakarta, status merah, persidangan atas nama terdakwa Pinangki dilakukan secara offline sesuai dengan SEMA nomor 1 tahun 2020. Jadi kami sampaikan persidangan bisa dilakukan secara offline. Tim kuasa hukum Jering SID mengatakan status Jakarta saat ini zona merah COVID-19 dan diterapkan PSBB. Dalam kondisi itu, sidang Pinangki Majelis Hakim Atnyana Dewi mengatakan akan berembuk terkait usulan tim penasihat hukum tersebut. Namun sementara ini, sidang selanjutnya akan tetap dilakukan secara online. Ya, tentang usul saudara tersebut, majelis akan bermusyawarah terlebih dahulu. Namun tetap untuk tanggapan atau pendapat penuntut umum terhadap eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, kita untuk sementara masih tetap ya melakukan sidang secara online. Demikian ya. Selain itu, tim penasihat hukum menanyakan soal permohonan penangguhan penahanan atau setidak-tidaknya peralihan status tahanan kota kepada Jering. Namun majelis hakim menjawab akan mempertimbangkannya. Yang kedua, majelis ada pertanyaan dari terdakwa disampaikan kepada kami melalui kami, tim advokatnya, menanyakan mengenai permohonan permohonan penangguhan penahanan atau setidak-tidaknya peralihan status tahanan kota. Terima kasih, majelis. Itu juga nanti kita akan pertimbangkan ya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Jering telah membacakan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Dan seperti inilah isi eksepsi dari terdakwa Jering yang dibacakan oleh tim kuasa hukum terdakwa. Nomor 1, pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Izinkan kami tim penasihat hukum terdakwa memaparkan sedikit kronologis terkait aktivitas terdakwa terkait tata kelola COVID-19 hingga akhirnya terdakwa diseret ke hadapan pengadilan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa pemerintah terlihat gagap dalam menangani COVID-19. Mulai dari pernyataan pejabat di awal-awal, wabah yang kesannya meremehkan COVID-19 sampai dengan kebijakan yang kerap tidak jelas dan berubah-ubah sehingga membingungkan masyarakat. Pada akhirnya, selain membingungkan, kebijakan tata kelola tersebut seringkali merugikan masyarakat. Terdakwa memang seorang musisi hukum aktivis yang pada akhirnya mendedikasikan dirinya menjadi penyambung aspirasi publik, khususnya mereka yang suaranya tidak didengar oleh kekuasaan. Terdakwa dikenal lantang bersuara kritis atas kebijakan pemerintah dalam tata kelola COVID yang dia anggap bias kelas. Terdakwa tampak kenal lelah menyuarakan kritik.
Di sisi lain juga melakukan kegiatan sosial berupa bagi-bagi pangan dari bulan Mei hingga kini. Bahkan saat penuntut umum dan juga Yang Mulia Majelis Hakim menahan terdakwa, kegiatan bagi-bagi pangan untuk rakyat yang tidak mampu masih terus berjalan hingga kini. Terdakwa pengkritik yang bertanggung jawab bukan hanya ucapan, tetapi dengan tindakan. Salah satu hal yang dikritik keras oleh terdakwa adalah terkait dengan kebijakan paksa rapid test yang digunakan sebagai syarat administrasi. Kendati sebagai musisi, terdakwa percaya bahwa setiap orang punya nalar dan logika untuk menilai mana kebijakan yang benar dan mana yang tidak. Jika ada kebijakan yang tidak logis, maka sah hukum bagi setiap warga negara untuk bersuara menyatakan ketidaksetujuannya. Itulah sebab terdakwa terus bertanya, baik menggunakan media sosial maupun turun ke jalan sebagai hak konstitusionalnya. Lalu pertanyaannya, menanggapi eksepsi terdakwa, jaksa penuntut umum meminta kepada hakim agar diberi waktu selama 1 minggu untuk menyusun tanggapan eksepsi dari terdakwa, karena tanggapan akan disampaikan secara tertulis. Setelah kami mendengar email kejaksaan ya, bagaimana tanggapan dari penuntut umum? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Setelah kami mendengarkan, memperhatikan dan menyimak eksepsi dari penasehat hukum dan terdakwa, kami perlu menanggapi tanggapan eksepsi tersebut secara tertulis. Untuk itu kami mohon waktu kepada Majelis Hakim yang mulia untuk kami menyusun tanggapan penuntut umum ini dengan waktu 1 minggu, bisa Majelis Hakim, mohon izin. Ya, tentang itu kan belum saya tanyakan. Ya, saya tanyakan cara pengiriman eksepsi ini terlebih dahulu ya. Itu. Sidang kali ini kembali ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 dengan agenda tanggapan atau pendapat dari penuntut umum. Jadi sudah diserahkan fisiknya ya oleh. Jadi demikian, sidang akan dilanjutkan kembali hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 dengan agenda tanggapan atau pendapat daripada penuntut umum.